Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Rita Fitriatul Alia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata pada topik pertama Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik yang pertama ini, terdapat 5 modul Merdeka Belajar yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul yang keempat yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima atau modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Artinya, kita sebagai pendidik sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Dan hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi dapat menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Pada modul yang kedua yang berjudul mendidik dan mengajar, artinya bahwa dalam pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pada modul yang ketiga yang berjudul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini kita belajar tentang pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dan mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi sebagai guru kita tidak boleh hanya diam di tempat. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jika saat ini kita sudah ada pada zaman IT atau teknologi, maka dalam pembelajaran kita hendaknya menggunakan IT atau menggunakan teknologi. Jadi kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman saat ini. Seorang guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan budaya. Ini merupakan asas Trikon, di mana asas Trikon itu terdapat 3, yaitu yang pertama kontinu. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan.
dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Nah, itu yang pertama, yaitu continue. Kemudian asas trikon yang kedua adalah konvergen. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Selanjutnya, asas trikon yang ketiga adalah konsentris. Konsentris itu artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya adalah modul yang keempat. Modul yang keempat ini berjudul Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Jadi, anak itu sudah memiliki kodrat alam masing-masing. Pada modul yang kelima, yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artinya, pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang hebat, itu tadi tentang aksi nyata yang telah saya lakukan, yaitu pada topik yang pertama tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar, yang di dalamnya terdapat 5 modul ajar. Nah, terima kasih, semoga aksi nyata yang telah saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.